Matius pasal 10. 12 murid-murid Yesus diberi kuasa. Ayat 1, ketika Yesus memanggil ke-12 muridnya, Ia memberi wewenang kepada mereka untuk membuangkan roh-roh najis, dan untuk menyembuhkan segala penyakit, dan segala kesakitan. Inilah nama-nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus putra Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius si pemungut cukai, Yakobus putra Alfeus dan Lebeus alias Tadeus, Simon orang Kanani, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Perintah Tuhan Yesus waktu mengutus murid-muridnya. Ayat 5, inilah ke-12 orang yang diutus Yesus, dan Ia memerintahkan mereka, katanya, Jangan pergi ke jalan orang-orang kafir, dan jangan masuk ke kota orang-orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari rumah Israel. Dan sambil kamu pergi, beritakanlah, katakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah yang sakit, tahirkanlah yang kusta, bangkitkanlah yang mati, buangkanlah setan-setan, kamu menerima dengan cuma-cuma, berikanlah juga dengan cuma-cuma. Jangan menyediakan emas atau perak, atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Juga jangan membawa tempat bekal untuk perjalananmu, atau 2 helai baju, atau sepatu-sepatu ataupun tongkat-tongkat, sebab seorang pekerja itu layak mendapat makanannya. Dan ke dalam kota atau desa, yang manapun yang kamu masuki, tanyakanlah seseorang yang layak di situ, dan tinggallah di sana sampai kamu berangkat dari sana. Bila kamu masuk ke sebuah rumah, berilah salam kepadanya. Dan jikalau rumah itu berlayak, biarlah sejahteramu turun ke atasnya, tetapi jikalau tidak layak, biarlah sejahteramu itu kembali kepadamu. Dan siapa saja yang tidak menerima kamu atau tidak mendengar perkataanmu, bila kamu keluar dari rumah atau kota itu, kebaskanlah debu dari kakimu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan hukumannya daripada kota itu. Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba keluar di tengah-tengah serigala, sebab itu berlakulah bijaksana seperti ular, dan tuluslah seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap orang-orang, karena mereka akan menyerahkan kamu kepada majelis-majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di sinagoga mereka. Dan kamu akan dibawa menghadap pemerintah-pemerintah, dan raja-raja oleh karena aku, sebagai suatu kesaksian melawan mereka dan orang-orang kafir. Tetapi apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah khawatir tentang bagaimana atau apa yang harus kamu katakan, sebab pada jam itu juga, akan diberikan kepadamu apa yang harus kamu katakan. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu yang berkata-kata di dalam kamu. Saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga bapa terhadap anaknya, dan anak-anak akan bangkit melawan orang tuanya, dan menyebabkan mereka dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertekun sampai ke akhir akan diselamatkan. Tetapi apabila mereka menganiaya kamu di kota ini, larilah ke kota yang lain, karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa kamu tidak akan selesai menjalani kota-kota Israel, sampai Putra Manusia datang. Seorang murid tidak melebihi gurunya, juga seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jikalau ia menjadi sama seperti gurunya, dan hamba itu seperti tuannya, jika mereka menyebut tuan rumah itu Baal-zebul, apalagi seisi rumahnya. Sebab itu, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibukakan, dan yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang kamu dengar di telingamu, beritakanlah itu dari atas sotoh rumah. Jangan kamu takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak dapat membunuh jiwa, tetapi terutama takutlah kepada Dia, yang berkuasa membinasakan keduanya, baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit,
namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi, tanpa kehendak Bapamu. Dan rambut di kepalamu pun semuanya sudah terhitung. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada burung-burung pipit yang banyak itu. Sebab itu setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakui dia di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi siapa yang menyangkali aku di hadapan manusia, aku juga akan menyangkali dia di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Janganlah menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi. Aku tidak datang untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang memisahkan orang yang melawan bapaknya, dan anak perempuan yang melawan ibunya, dan menantu perempuan yang melawan ibu mertuanya. Dan yang menjadi musuh seseorang itu, adalah orang seisi rumahnya sendiri. Barang siapa yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi putranya, atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak berlayak bagiku. Barang siapa mencari nyawanya, akan kehilangan nyawa, dan barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan mendapatkannya. Barang siapa menerima kamu, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Barang siapa yang menerima seorang nabi karena nabi namanya, akan menerima pahala seorang nabi, dan barang siapa menerima seorang benar karena orang benar namanya, akan menerima pahala orang benar. Dan barang siapa memberi minum secangkir air sejuk, kepada seorang dari antara orang-orang yang kecil ini karena murid namanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia sekali-sekali tidak akan kehilangan pahalanya.